Selamat sore, Bapak Ibu, rekan-rekan Gold Pip Me. Terima kasih untuk waktunya. Saya akan membuat rekaman ini berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu ajukan di grup WA Gold Member Pip Me ya. Sebelum saya menjawab pertanyaan saham per saham, saya akan bahas dulu IHSG kita ya. Bagaimana pasar modal kita selama seminggu ke depan. Untuk resisten yang kuat, kita melihat tetap memang ada di tempat yang sama ya. Ini yang berasal dari selling pressure tanggal 12 Januari dan 14 Januari itu yang terbesar ya. Tetapi seraya waktu berjalan, kita bisa melihat kalau kita zoom di sini, ada demand power muncul dan ini terus bertambah ya. Demand powernya ada demand power yang berakumulasi yang bisa membantu kenaikan indeksnya menjadi mengarah kepada uptrend. Mudah-mudahan bisa menembus resisten di 6465 ya. Kalau itu terjadi, itu berarti uptrendnya sudah confirm langgang sehingga kita bisa lebih leluasa untuk tradingnya. Kalau kita zoom lagi dikit, nah di sini sudah ada konfirmasi buy and hold. Di sini ada area supportnya. Meskipun ada penjualan, tetapi penjualan yang terjadi kelihatannya tidak besar ya. Nah ini cuman kecil sekali aksi jualnya, yang menekan penurunan sehingga harga bisa rebound pada waktu kena support dari demand power yang ada di sini ya. Nah mudah-mudahan ini akan terus berlanjut sehingga uptrendnya benar-benar bisa balik lagi, confirm langgang sehingga kita bisa leluasa tradingnya. Baik, sebelum kita masuk ke saham per saham, saya akan menjelaskan dulu fitur baru ya. Fitur baru dari Amta Marvel ya. Ini adalah Amta Marvel ya, bukan Amta Bannerology. Amta Marvel yang versi 2.20 ya. Dalam fitur baru ini kita bisa mendapatkan area resisten dan area support ya. Area resisten dan area support, alias area yang berasal dari demand power. Kalau untuk supportnya ini support, ini demand powernya, volumenya, besarnya volume, kekuatan supportnya, dan ini adalah areanya yang menjadi supportnya. Kenapa selebar ini? Karena diambil dari low dan high candle yang memiliki demand power ini. Kenapa disebut demand power? Karena dia sudah tembus ya resisten dari candle ini, yang high candle ini yang dianggap sebagai resisten yang kuat. Nah begitu pula dengan selling pressure ya. Selling pressure, volume di bawahnya itu menjadi selling pressure, kekuatan resisten ya dari area resisten yang ada di sini. Ini selling pressure-nya, kekuatan resistennya. Dan fitur ini hanya mengambil dua volume terbesar. Lalu dilihat volume itu memiliki candle yang berperan sebagai support atau resisten. Nah, dalam kasus ini dari periode ini ya, tanggal 4 Januari sampai 1 Februari, periode chart ini dia hanya menemukan dua volume terbesar ini. Dan yang didapati adalah dua-duanya memiliki candle yang berperan sebagai resistennya. Nah, kalau kita lihat lagi selanjutnya, nah contohnya di sini ya, kita geserkan berarti periode waktunya berbeda lagi. Ini dari 18 Februari mundur sampai ke 21 Januari. Nah, dalam periode itu dicari dua volume terbesar lagi. Dan setelah ditemukan volume terbesarnya, dilihat apakah candlenya ini berperan sebagai support atau resisten. Nah, untuk kasus ini di tanggal 1 Februari, candle ini berperan sebagai support karena high-nya sudah ditembus oleh harga ya, sehingga dia berperan sebagai support. Sebaliknya, untuk volume yang ini ya di tanggal 20 Januari, dia berperan sebagai resisten karena supportnya atau low dari candle yang memiliki volume besar ini sudah ditembus oleh harga, maka dia berperan sebagai resisten. Demikian selanjutnya ya. Nah, kalau kita menemukan ada volume biru ya, coba kita cek geser volume biru, apakah ketemu. Nah, untuk IHSG kelihatannya volume biru itu sama dengan volume yang hijau ya. Tapi ada waktu-waktu di mana volume biru itu sedang ngaruh ke harga terkini sehingga dia
menunjukkan besarnya demand power yang ada ya. Dalam hal ini untuk indeks kelihatannya volume birunya sama dengan volume hijaunya, atau volume merahnya sama dengan volume ungunya ya. Oke, nggak apa-apa, nanti kita bisa lihat di saham-saham yang akan kita ulas bersama-sama. Oke, itu fitur baru dari Amta Marvel ya. Ada area support dan ada area resistance ya. Dan volumenya menunjukkan besarnya kekuatan support kalau volume hijau, dan besarnya kekuatan resistance kalau ini volume yang ungu ya. Oke. Volume biru dengan merah yang menunjukkan demand power yang ngaruh ke harga terkini itu, atau selling pressure yang ngaruh harga terkini itu akan tetap ada ya. Ini hanya fitur tambahannya saja. Dan tentunya kalau ini volume hijau ya berarti dia peranannya juga sama dengan volume biru ya, cuman bedanya dia memiliki candle yang ada area supportnya. Dan volume ungu ini sebetulnya volume merah juga. Bedanya adalah dia yang memiliki candle yang menjadi resisten, karena memang dipilih hanya dua volume terbesar ya. Jadi nanti bisa dua-duanya menjadi volume ungu, atau dua-duanya volume hijau, atau satu-satu seperti ini ya. Atau mungkin cuma satu volume ungu atau cuma satu volume hijau. Jadi tergantung periode chart yang sedang kita tampilkan ya. Itu yang akan dihitung oleh algonya. Oke, sekarang kita masuk ke stock pick aja. Stock pick dari Amta buy ya, yaitu yang confirm buy and hold. Tapi di grup WA sudah kita coba yang hot bandar aja, yang hot big player. Nah, kita bisa short berdasarkan yang tergesar ya. ASA nih, ASA hot bandar, tapi sudah berapa hari? 1, 2, 3, baru 3 hari, berarti masih ada kesempatan 1 hari lagi status hot bandarnya ya, yaitu situasi yang bagus karena semua kelompok big player beli. Nah, untuk ASA kita lihat sudah jelas ini ada support di sini ya, area supportnya berdasarkan dari demand power yang ada di sini ya, yang sebesar ini cukup besar nih. Kalau kita, nah ini ada volume biru, ini berarti demand power juga yang sedang ngaruh ke harga terkini ya, yang sedang ngaruh ke harga terkini. Kalau yang warna hijau belum tentu sedang ngaruh kepada harga terkini, bisa jadi hanya sebagai petunjuk besarnya support yang ada. Nah, coba kita cek, ternyata kita nggak ketemu selling pressure ya. Nah, ini ada nih contoh nih, demand power yang warna biru yang sedang ngaruh ke harga terkini ya. Cuman supportnya memang tidak ditunjukkan. Kenapa? Karena volume terbesar ada di sini, sehingga dia buat supportnya di sini. Seandainya ini tidak ada, kita geser dikit, akan muncul ya support di bawah, karena dia cari lagi volume terbesar. Nah, ini kan ketemukan volume terbesar ada 2, dan dua-duanya adalah area support ya. Oke, jadi untuk ASA masih oke. Silakan yang mau ikutan ya. Status hot bandar masih ada 1 hari lagi, dan usia expire MMA-nya juga masih ada 2 hari lagi. Jadi kalau misalnya MMA tidak naik, kita jualnya hari Rabu ya, kalau MMA-nya tidak naik. Yang belum ikutan bisa tunggu bottom fishing baru bisa ikutan ya. Oke, itu untuk ASA. Berikutnya JPFA. Ini sudah ada 4 kelompok big player yang buy and hold, tetapi yang terakhir ini, jadi 1, 2, masih ada 3 hari lagi kesempatan big player untuk naikin harga. Berarti di hari keempat kita jualan kalau tidak ada MMR yang naik lagi. Berarti hari Kamis kita jualannya ya. Dan ini ada supportnya di sini nih. Nah, untuk yang volume gede ini kita belum tahu ini sebagai demand power atau selling pressure. Kenapa? Karena belum confirm ditembus ya oleh close harganya ya. Jadi kita masih tunggu dulu. Kalau sudah ditembus ke atas atau ke bawah, high atau low candle-nya oleh close harganya, baru kita bisa tahu ini sebagai demand atau selling pressure. Dan nanti akan muncul juga area support atau resistennya ya, karena dia adalah volume yang terbesar. Oke, berikutnya untuk Java masih oke ya, yang masih mau ikutannya. Jualnya hari Kamis ya, kalau MMA-nya tidak naik lagi. SMRA ini hot bandar masih ada 3 hari lagi ya, status hot bandarnya masih ada 3 hari lagi. Mudah-mudahan nanti dikasih murah ya. Nah, ini contoh nih, contoh supportnya di sini, tetapi volume yang ada di sini dia tidak menunjukkan support, hanya sekedar menunjukkan dia sudah ngaruh ke harga terkini ya, didorong untuk naik ke atas. Maka untuk SMRA oke banget ya. Tradingnya juga cukup bagus, 14%.
Kalau misalnya MMR tidak naik lagi, berarti jualnya di hari keempat ya, hari keempat Kamis untuk hot bandar, tapi untuk individual MMR-nya jualnya di hari Jumat ya, karena masih ada 4 hari lagi untuk individual MMR-nya. Silahkan ikut ya SMRA. Kalau nunggu bottom fishing juga boleh, nggak masalah. Berikutnya NATO. Ini juga hot bandar ya, sudah 2 hari, berarti masih ada 2 hari lagi kesempatan ditarik ke atas ya. Kita lihat aja waktu dikasih murah hari Kamis tuh, hari Rabu ya, langsung ditarik lagi ke atas ya, karena memang ini hot bandar. Silakan yang mau ikutan NATO, lagi habis ada koreksi juga tuh, cukup bagus ya. Coba kita lihat intraday-nya apakah koreksinya sudah selesai. Ya, sudah kelihatan sudah selesai koreksinya ya. Ini ada selling pressure, ini selling pressure ya, kita lihat segede apa selling pressure-nya. Kalah jauh sekali ya dibandingkan demand power-nya. Jadi NATO silahkan bisa ikutan nih. Berikutnya MIDI. MIDI ada bottom fishing, berarti jualnya ini 1, 2, 3. Masih ada 2 hari lagi ya, berarti yang bottom fishing sekarang jualnya di hari Rabu ya. Kalau MMA tidak naik lagi, tapi kalau memang naik lagi ya berarti di hold ya. Silahkan yang mau ikutan MIDI. Demand power juga oke banget nih. Yang terakhir Aces sih udah oke banget nih sebetulnya. Ini ada demand power gede banget, lalu harga naik dengan yakin ya. Ada koreksi, nggak usah khawatir, koreksi ini kasih murah. Kita bisa ikutan ya dengan memanfaatkan hot bandarnya. Masih ada 2 hari lagi untuk hot bandar dan 3 hari lagi untuk masing-masing MMR. Berarti kalau tidak naik lagi MMR-nya, kita jual di hari Kamis ya, jualnya di hari Kamis. Tetapi dengan demand power sebesar ini sih kita berharap ini langgeng ya, sehingga kenaikan bisa lebih lama dan lebih jauh. Silahkan nih ikutin Aces. Oke, sekarang masuk ke pertanyaan Bapak Ibu di WA ya. Bank, gimana dengan saham bank? Wah, hot bandar. Kenapa nggak masuk ke sini? Ini kan hot bandar nih. Kenapa nggak masuk? Karena bank ini usianya masih muda ya, belum bisa sepenuhnya dibaca oleh AMTA. Kalau kita unzoom, nah kan putus tuh indikatornya, karena memang dia belum berusia 120 hari. Kalau sudah berusia 120 hari baru bisa full dibaca oleh AMTA, maka bisa masuk ke dalam Explorer kalau dia hot bandar ya. Jadi kita nggak bisa mengharapkan sekarang ini bandar akan masuk dalam Explorer, bank akan masuk ke dalam Explorer hot bandar ya. Tetapi dia memang hot bandar. Jadi silakan yang mau ikutan jual di setelah hari kelima, berarti jualnya hari Senin ya, kalau MMA tidak naik lagi ya. Kalau MMA naik lagi ya di hold ya. Nah, dengan 17% trading listnya cakep nih sahamnya. Same udah kayak tadi ya. Oh belum. Same ya, udah sih tadi di grup PA, tapi nggak apa-apa dibahas aja. Ini juga 2 kelompok big player confirm buy and hold ya. Jadi ini bagus ya. Belum ketemu, belum ada tanda-tanda jualan di atas, selling pressure belum ada. Ada nih jualan di sini dikit, tapi ya kecil sekali. Coba kita geser dikit untuk ketemu ininya. Ya, cuman kecil ya yang jualan ya. Exit ini turun ya, tapi cuman kecil big player yang jual dibandingkan yang itu ya, yang demand power. Jadi same oke. Takut ketinggian ya boleh, silakan takut ketinggian, tapi big playernya belum jualan, jadi kalau mau ikutan silakan aja. Kalau dikasih murah koreksi lebih bagus lagi, kecuali kalau memang turun ya, jangan masuk. Tapi saat ini belum ada tanda-tanda itu. Kalau kita mau cek di intraday-nya, ada penjualan, tapi kita lihat ada demand power sini ya. Jadi kelihatannya akan selesai di sini nih penjualannya. Selling pressure dibandingkan demand power masih gede demand power. Mudah-mudahan dia akan rebound dan melanjutkannya uptrendnya. Oke, dan memang kelihatan udah turun dikit tuh. Berikutnya BBYP dari Pak Hendro. Ada selling pressure gede, jadi jangan dulu semua sudah jualan, jangan ya. Kita skip. Dari Pak Siltrisno Agro ada selling pressure tapi ada demand power, jadi wajar ya waktu dia menuju ke bawah rupanya nggak sampai area supportnya udah dikasih rebound ya. Nah kita berharap ini cukup kuat reboundnya sampai menembus
1445 ya. Jadi kita tunggu aja konfirmasi penembusan 1445 plus 1%, baru kita bisa ikutannya. Karena bisa aja nggak langsung tembus. Kalau kita mau coba beli sekarang, dia akan kasih koreksi lagi, bisa aja begitu. Maka lebih baik tunggu konfirmasi ya. Konfirmasi baru kita ikutan. Oke, Breeze. Breeze juga dua kelompok big player jualan ya. Ini juga ada selling pressure cukup besar, ditambah yang ini ya, walaupun ada demand power segini, tapi kelihatan masih kalah ya dengan selling pressure-nya ya. Ini demand power-nya juga kita lihat ya, yang kecil ini demand power, yang ini belum ketahuan ini demand power atau enggak. Jadi kita harus tunggu saja sampai tembus 2960 plus 1%. Dari Pak Hardi, PTBA. Nah, ini juga belum ada confirm buy and hold. Ini one day trading ya, big player one day trading. Jadi kita sebaiknya jangan ikutan dulu, tunggu sampai ada bottom fishing atau MMA-nya naik lagi ya. Kita tunggu saja ya. Iya, ini selling pressure masih cukup gede, jadi pasti berat ya kenaikannya. Adro masih baru jualan ya. Big player-nya, dua kelompok big player jualan. Sampai sekarang belum ada tanda-tanda ya yang menjadi calon demand power, jadi kita jangan dulu. Dari Bu Eli, Aisyah. Aisyah cakep ya, dua kelompok big player beli ini waktu di sini, dan ini demand powernya gede banget, supportnya kuat. Selling pressure-nya kayaknya kecil ya kalau kita zoom. Nah, ini selling pressure-nya nih, makanya di exit ya, satu kelompok big player jualan, tapi hanya segini volumenya. Coba dibandingkan dengan demand power-nya kalah ya. Makanya dia balik lagi ke atas. Silahkan yang mau ikutan Aisyah dengan trading next 31%, cakep nih. Kalau dikasih koreksi dulu ya lebih bagus lagi, malah harga lebih murah nih. Silahkan Aisyah. MCOR jangan ya, masih confirm jualan. Nah, yang ini kita masih belum tahu ya apakah itu demand power atau tidak. Sebaiknya jangan dulu ya, kita tunggu saja dulu. Mana tadi? Oh, BNII dari Bu Eli ya, masih. BNII juga belum ada konfirmasi buy and hold, hanya one day trading dia di sini ya. Lalu setelah itu main di bottom fishing, dan itu pun tidak terlalu efektif ya bottom fishingnya ya. Ya, karena ada selling pressure gede ya, wajar kalau tidak efektif bottom fishingnya. Jadi kita tunggu aja sampai tembus 474 plus 1%, baru kita bisa ikutan ya. Oke, berikutnya dari Pak Bima, ASA ya. IHSG tadi sudah dibahas ya Pak Bima. Sekarang ASA. ASA ini hot bandar. Masih ada satu hari lagi. Udah dibahas belum sih? Harusnya udah tadi ya. Iya, yang pertama kali dibahas mulai tadi. Oke, kita skip BFIN sekarang. BFIN. Oh, ini one day trading nih. Masing-masing ya kenaikan di sini ya. Jadi belum ada konfirmasi buy and hold. Tapi kita bisa cek, karena kalau daily chart kita mau nggak mau harus asumsikan itu sebagai one day trading ya. Coba kita cek di intraday. Intraday ya benar ada selling pressure, imbang ya dengan demand powernya. Tapi demand power di bawah sini jauh lebih besar ya dibandingkan selling pressure di sini. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa dari intraday dia masih lebih berat ke atas, maksudnya lebih mengarah ke atas peluangnya. Jadi silakan nih yang mau memanfaatkan ini, kalau mau tunggu bottom fishing dulu juga boleh, tapi kalau mau langsung ikutan juga boleh, silakan ya. 17% nih trading range-nya. Bagus. Oke, berikutnya dari Pak Johan, Antam. Antam ya, ini ada dua selling pressure ya, berarti cukup besar nih dibandingkan dengan demand powernya. Bisa kalah juga nih demand powernya kalau selling pressure-nya bertambah terus. Jadi saat ini kita jangan dulu ya, tunggu sampai ada konfirmasi lagi dari MMA naik ya, yaitu penembusan 240 plus 1%-nya. Ini kan baru jualan nih dua kelompok big player, dan kita bisa lihat ini adalah selling pressure-nya ya, dan ini juga. Oke. Jadi jangan dulu untuk Antam, tunggu saja dulu. Kita tunggu dan layak ditunggu karena trading ini 33% nih, cakep nih. Ya, ini masih ada di selling pressure lagi ya, jadi kita tunggu saja dulu. Oke, berikutnya IMAS.
IMAS, selling pressure gede banget, dan ini juga jualan terus, jangan dulu ya. Resistance juga masih jauh ya di 13.55. Berikutnya BABP. BABP udah confirm jualannya, yang sebelum-sebelumnya ini hanya one day trading ya. One day trading. Di sini ada bottom fishing, nah jualnya pasti rugi di sini, kecuali kalau sudah menggunakan chart intraday ya. Kalau chart intraday kita bisa jualnya lebih cepat. Kita bisa jualnya waktu di sini nih, waktu di atas nih, di harga berapa nih? Di 910 ya, di sekitar 123 itu kita sudah jualan ya. Kita sudah jualan, jadi masih bisa jual di atas. Lalu mungkin ada yang mencoba di intraday beli di sini. Beli di sini di berapa nih? Di di 115, lalu disuruh jualnya di 101 ya, berarti rugi nih. Ini rugi, berarti ini juga rugi ya, kecuali kalau mungkin dengan intraday yang benar-benar main cepat ya, main cepat. Nah itu yang memang pasti nggak gampang, pasti akan sulit ya kalau main cepat di intraday. Nah, ini sudah belinya di harga 99 ya, lalu jualnya di 104 ya, masih ada untung dikit lah, masih ada untung dikit kalau main cepet ya. Oke, itu untuk BABP ya. BABP jangan dulu, semua kelompok big player sudah jualan ya. BBNI. Kalau yang trading jangka pendek harusnya sudah nggak beli lagi ya, sudah jual di situ. Dan lagi tunggu konfirmasi kenaikan MMR lagi. Coba kita cek apakah ada selling pressure di atas yang bikin berat kenaikan. Oh, pantesan berat ya. Ada selling pressure gede banget melawan demand power yang ini ya. Jauh banget bedanya. Jadi ini kecil ya di sini. Kecil di sini tadi lawan selling pressure itu, makanya berat ya. Jadi kita tunggu saja sampai penembusan 6350 plus 1% baru kita bisa ikutan ya BBNI. Acas sudah WG sekarang dari Bu Clarissa. WG satu kelompok big player beli dengan demand power segede gini sih cakep ya. Selling pressure memang ada gede tapi masih jauh di atas ya, di 270. Jadi silahkan manfaatkan nih yang mau ikutan WG ya. Tradingnya sebesar sih 21%, makanya bisa berasa profitnya nanti. Silahkan WG. BBTN. BBTN ada yang ada kelihatan sih selling pressure ya, tapi MMR sih tidak turun, jadi memang itu hanya sekedar tekanan jual ya dari resisten yang ada. Kalau kita gede ya, ini kan cuman kecil ya jualannya kelihatan. Lainnya demand power, berarti ini cakep nih. Silahkan nih yang mau ikutan. Apakah ada resisten di atas? Oh nggak ada ya, nggak ada nih. Jadi silakan yang mau ikutan BBTN dengan trading 14% lumayan nih. Oke, berikutnya dari Pak Johan menanyakan ini khusus yang punya AMTA. Iya khusus ya, pokoknya yang sudah berlangganan AMTA bisa Pak AMTA Marvel. Yang sebelumnya pakai Bandara Logis silakan install aja AMTA Marvelnya ya. Dari Pak Ailani LUCK LAK. Ya, AMTA Marvel ini dan AMTA Bandarologi bisa digunakan ya dua-duanya. Hanya saja Bandarologi belum sebanyak AMTA Marvel fiturnya. Nanti akan nyusul. LAK jangan dulu, ini one day trading dia, dan ini one day tradingnya yang menyebalkannya. Pasti rugi yang one day trading di sini. Tapi kalau kita cek ya, cek di ya sudah jualan di atas ya, sudah jualan di atas. Tapi kalau main intraday harusnya one day tradingnya bisa ikut profit lumayan nih, yang ikutan yang buka chart intraday, tapi ya harus langganan real time-nya ya. Nah sekarang tidak ada indikasi bagus ya, ini turun dia ke bawah resisten. Dan kalau kita lihat yang 1 menit baru ketahuan kali ya, baru ketahuan ya bahwa big player itu jualan ya. Kalau yang 1 menit ya, 1 menit itu dia lebih cepat, cuman agak sulit ngikutinnya ya. Jadi untuk LAK
Jangan dulu ya, tunggu sampai MMR naik atau ada bottom fishing baru kita bisa ikutan. BMTR. BMTR juga jangan ya, ini semua masih jualan, selling pressure juga gede. BNGA. Nah, BNGA belum ada konfirmasi buy and hold, kita hanya main di one day trading di sini dan bottom fishing. Ya, jadi hanya main di bottom fishing ya. Bottom fishing hari Jumat harusnya sudah jual hari Selasa ya. Mudah-mudahan profit ya, karena trading ini 16%. Oke, dari Pak Hendro, ASII. Di main power segede gini, ada selling pressure cukup besar tapi masih agak jauh ya. Silakan nih yang mau ikutan. Oh tapi sudah expire ya, 1, 2, 3, 4, 5, udah lama. Jadi kalau yang trading jangka pendek jangan ya. Yang jangka panjang boleh mau ikutan, tapi siap-siap jual pada waktu kena di berapa nih, 5950 ya. Ya siap-siap jual di situ ya. Oke, itu untuk Astra ya. Coba cek. Iya betul, hanya itu ya, demand power dan selling pressure yang dominan. BMRI ada demand power, ada selling pressure gede ya, cukup berat nih pas ini. Cukup berat, dibutuhkan demand power baru ya. Dan sekarang juga belum dianjurkan ya, karena belum ada konfirmasi buy and hold. Ini big player-nya one day trading di hari Jumat, jadi jangan dulu ya. Nah, dari Pak Heri, dari Pak Hendo, UNTR. Masih Pak Henry ini. Jangan ya. Sebuah baru jualan juga. Berikutnya dari Pak Heri, SSMS. Ini juga jangan ya, demand powernya kecil sekali, selling pressure-nya gede, jangan dulu. Kalau mau main singkat ya, tunggu 1060 plus 1% ditembus ke atas. Hati-hati ya, karena selling pressure-nya gede, dekat-dekat di situ. Friend masih cakep ya, masih cakep. Silahkan yang belum sempat ikutan saja. Kalau diturunin ya bagus ya, itu berarti dapat harga murah ya. Dia bisa jadi turun. Coba kita cek apakah ada selling pressure gede di atas. Oh tidak ya, tidak, selling pressure-nya sudah berubah akumulasi dengan demand power ya. Nah ini ada selling pressure tapi masih kalah dengan demand powernya. Jadi silahkan nih yang belum ikutan friend, kalau mau ikutan nih. Berikutnya dari Pak Bima, BGTG. Ini bank-bank yang kena suspend gini yang agak sulit ya, karena AMTA kan nggak bisa baca suspend, dan apa yang terjadi di balik suspend itu bisa positif bisa negatif ya. Nah untuk BGTG harusnya sih masih di hold ya. Ini ada jual turun nih, turun kalau satu kelompok piplet, jadi ya sebaiknya jualan ya. Jualan dan tunggu sampai ada MMR naik lagi baru boleh ikutannya BGTG. Mudah-mudahan bisa kejual nih, kan ARB-nya langsung nge-gap nih. Mudah-mudahan bisa kejual. Oke, Asri. Asri semua jualannya jangan dulu ya. Ini ada jebakan Batman nih kayaknya. Dia one day trading doang. Harusnya sudah tutup posisi juga ya. Selling pressure masih gede. Ya betul, masih gede selling pressure-nya. Kita tunggu aja dulu sampai konfirmasi penembusan 260 plus 1% baru lebih aman itu. Oke, berikutnya dari Pak Beno, INKP. Wah, INKP masih berupaya nembus resisten 13.650. Tapi kita jangan ikutan dulu ya, kecuali itu tembus di atas ya, plus 1%. Coba kita cek intraday-nya apakah meyakinkan. Ya intraday-nya sih masih oke ya, intraday-nya. Cuman coba selling pressure-nya ada nggak nih? Oh, selling intraday lebih cepat nih, udah oke kalau dari intraday. Yang belum terbaca oleh daily, karena daily kan pasti lebih telat ya. Ya masih jauh itu juga kalau mau ada selling pressure. Ada di 14.250 ya. Ya masih jauh. Silakan yang mau ikutan INKP ya. Kalau di chart daily memang belum, masih tunggu konfirmasi ya. Tapi dari intraday itu sudah oke. Jadi silakan yang mau ikutan INKP. Berikutnya Asri udah ya. Udah Asri ya.
Asri belum ya? Oh ya udah tadi. Sekarang Inco dari Pak Beno, Inco. Ini semua volume gede-gede gini menarik ya, tapi dari daily chart ini masih kita tunggu ya, belum konfirmasi. Coba kita cek di intraday. Di intraday juga masih dibayangi selling pressure, jadi jangan dulu ya. Kita tunggu penembusan 4810 baru oke. Harum. Harum selling pressure ya masih. Daily juga masih tunggu 5.700 plus 1%. Coba kita cek di intraday apakah sudah lebih dulu confirm. Oh ya, sekali lagi walaupun dia bagus tapi masih ada selling pressure membayangi di dekat-dekat situ. Jadi bagusnya ditunggu aja sampai penembusan ke atas 540 ya baru oke. Coba di daily penembusan ke berapa? 5.700 ya kalau daily. Tapi kalau intraday 5450 itu sudah oke ya. Jadi silakan nih dipantau ya, dipantau strategi tradingnya. SSMS udah kayaknya, udah ya. Bull nih, bull yang menyebalkannya, yang udah bagus-bagus tapi nunggunya lama banget ini, entah kenapa nih backplay-nya nih. Kita coba bongkar ke intraday. Ya, intraday juga masih agak meragukan ya. Ini ada volume gede di atas, kita masih khawatir. Coba bikin yang hourly. Oh, hourly udah lebih bagus nih. Ya, udah oke. Berarti bull. Kalau mau langsung ikutan boleh ya, walaupun di daily belum confirm ya. Belum confirm karena kan belum 1% dari 310 ya. Tapi dari intraday sudah oke nih. Silakan yang mau ikutan bull ya, 21% trading nih, cakep. Dan kalau dia terus naik sampai menembus ke atas 324, bayangkan nih kenaikannya nih. Cukup jauh, silakan nih bull. Fire. Nah, fire yang sempat ditinggal dulu karena belum oke. Udah tembus 750 belum? Oh, belum. 750 kuncinya ya. 750 kuncinya, lalu dari 750 itu kita berharap baru dia akan menembus area resisten yang kuat di sini. Dan kalau dia tembus ke atas 1195 plus 1% baru itu oke banget ya. Langgeng banget kenaikannya. Bisa lanjut nih, bisa lanjut banget. Oke. Itu untuk fire ya. Oke, dari Bu Rokyati Tower. Untuk yang jangka pendek ya, seharusnya sudah nggak masuk kecuali dari bottom fishing di sini, dan seharusnya sudah jualan juga hari Jumat ya. Sekarang tinggal tunggu MM naik baru bisa ikutan ya. Jangan dulu. Memang ada demand power besar tapi itu jauh di bawah ya. Kita tunggu dulu sampai ada konfirmasi MM naik baru akan langgeng kenaikannya. Jadi gimana Tower? Sebaiknya dijual ya, sebaiknya dijual. Hold atau jual nih Bu Rokyati ya. Baiknya dijual dulu. Lalu pindahkan ke saham lain yang lebih bagus ya dari yang sudah dibahas tadi. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu untuk perhatiannya. Sampai ketemu minggu depan. Nanti mungkin yang akan sharing di grup WA-nya untuk price and volume breakout dan stochastic expert system. Sampai jumpa ya.